Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, Bu Rosi. Apa kabarnya Putri? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Rosi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Hari ini kita ada praktek kucing ya, Ibu ya. Iya, betul Bu. Sebelum kucing, saya akan bertanya-tanya kepada Ibu karena saya sebagai observer mengenai kegiatan coaching Ibu. Boleh, Bu Rosi. Nah, yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada kegiatan coaching kali ini? Nah, untuk rubrik penilaian dari kegiatan coaching ini, saya itu menggunakan alur Tirta ya, Bu Ros. Dari segi tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan melihat aksinya. Nah, itu rubrik penilaian saya dari alur Tirta ya, Bu Ros. Ya. Lalu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang saya kembangkan pada coaching ini yaitu kompetensi pertanyaan berbobot. Oh, pertanyaan berbobot. Lalu, indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya, Bu? Spesifiknya itu ya Bu, dari segi pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan yaitu menggunakan kata kunci yang coach sebutkan. Sehingga saya itu dapat menanyakan pertanyaan berbobot seperti itu Bu Ros. Oke, cukup dulu pertanyaan dari saya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Ida. Oh ya, ya Bu, saya minta izin untuk memanggil Bu Ida ya Bu Rosi. Baik, Bu. Assalamualaikum Putri, Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam, Ida. Bu Ida. Bisa kita mulai Bu Ida praktek coaching kali ini. Ya, Bisa Bu? silakan, Ya. silakan Ibu dimulai saja. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Putri. Apa kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah baik Putri. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Hari ini kan kita ada praktek coaching ya Bu. Apa sih permasalahan yang Ibu Ida hadapi ya? Iya Bu, terima kasih waktunya. Mohon maaf kemarin saya hubungin Ibu untuk hari ini. Ini Bu, ada yang mengganjal pikiran saya nih Bu. Oh, begitu. Makanya Bu Ida itu menghubungi saya ya untuk mengobrolkan ganjalan hati yang Bu Ida alami. Iya Bu, Eh, saya Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya Bu Ida. Hari ini kita dapat bertemu. Jadi kita akan mengobrolkan agenda hari ini ya yang ingin Bu Ida obrolkan. Iya Bu, terima kasih. Yang saya mau obrolkan itu ini Bu. Saya merasa kaget dengan hasil PTS anak-anak Bu. Hampir 50% itu di bawah KKM. Padahal selama ini dalam proses penilaian tugas, dalam proses penilaian harian, nilai anak-anak itu rata-rata di atas KKM, Bu. Tapi pas saya koreksi hasil PTS, itu hampir 50% masih di bawah KKM, Bu. Ini yang mau saya bicarakan sama Ibu. Oh, berarti ganjalan hati Bu Ida itu tentang nilai PTS yang banyak banyak yang tidak KKM ya Bu Ida. Padahal Iya, nilai Bu. harian sudah bagus, nilai ulangan harian, nilai harian juga bagus semua. Iya Bu, saya sih nggak banyak berharap lebih, tapi saya udah apa ya
optimis aja, anak-anak nilai harian bagus, tugas bagus, PTS pun bagus, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai ekspektasi saya, Bu. Jadi sekarang Bu Ida itu harapannya apa ya dari percakapan hari ini? Saya dari kemarin bingung, Bu, mau ngobrol sama siapa. Nah, makanya saya hubungi Ibu. Jadi harapan saya hasil dari pertemuan hari ini, saya berharap bisa menemukan solusi, Bu. Maksudnya ada sih, Bu, solusi yang udah saya coba rancang gitu untuk mendapatkan lebih apa ya, penguatan sama lebih ingin diskusi aja sama Ibu permasalahan saya hadapi, solusi yang coba saya rancangan itu kira-kira bisa nggak gitu, Bu. Berarti Bu Ida ini ingin mendapatkan solusi ya pada obrolan hari ini ya Bu. Iya, Bu. Jadi kira-kira kira-kira dari kejadian ini ya Bu, nilai siswa yang di bawah KKM, ada hal apa sih Bu Ida yang kira-kira mempengaruhi nilai siswa itu banyak sekali yang di bawah KKM Bu? Iya, eh pas saya koreksi hasil PTS, Ya, Bu Ida, kemudian hal apa ya yang mempengaruhinya? ya, Bu, awalnya saya cuma berpikir gini, Bu, apa anak-anak apa ya males belajar apa bagaimana gitu, Bu. Tapi apa jawaban sementara ini saya nggak ini, Bu. Saya coba observasi dulu, Bu. Saya identifikasi dulu apa sih masalah yang ada pada mereka gitu. Saya ngobrol sama beberapa anak. Ada yang akhirnya terbuka, Bu. Habis, Bu, materinya terlalu banyak. Oh, berarti satu itu materi terlalu banyak. Nah, kemudian ada juga yang ini, Bu, waktu belajarnya mepet, Bu, sama PTS. Nah, dua hal ini jadi apa ya? Jadi permasalahan yang perlu saya selesaikan. Tapi saya tidak hanya observasi ke anak aja, Bu. Saya coba koordinasi sama orang tua. Saya tanyakan kembali, apa sih permasalahan anak-anak tuh di rumah gimana gitu. Ternyata ada, Bu, beberapa anak yang ke orang tua berbicara, "Mah, materinya terlalu banyak." Terus orang tua menjawab, jangka belajarnya dari waktu belajar ke PTS-nya itu pendek. Jadi mereka tidak apa ya, istilahnya mempersiapkannya tidak tidak Kurang matang gitu, persiapan. Bu. Belajarnya hanya dengan Berat. besok PTS dia baru belajar semalam seperti itu, Bu. Oh, begitu Bida. Berarti itu ada dua masalah ya keluhan dari siswa. Jadi Iya, siswa Bu. itu mengeluh materinya terlalu banyak sama jadi belajarnya itu kurang persiapan dari jauh-jauh hari ya, Bu. Iya, Bu, seperti itu. Jadi bagaimana cara Bu Ida ya untuk mengatasi atau menanggulangi masalah yang siswa hadapi ya, Bu? Cara mengatasinya bagaimana? Ini saya udah punya beberapa catatan kecil, Bu, yang coba saya Iya. apa ya? Tadi saya bilang saya udah punya beberapa solusi, tapi saya belum begitu yakin itu, belum gitu ini. Yang saya coba catat di sini Iya. kemungkinan anak mengeluh banyak materi karena apa ya? Materi yang saya sampaikan, kemudian metode pembelajaran saya sampaikan belum sesuai dengan gaya belajarnya gitu, Bu. Kan Oh, seperti kita ketahui ya, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. iya. Mungkin selama ini dalam pembelajaran gaya belajar itu kurang perhatian dari saya gitu, sehingga mereka beberapa anak mengeluh terlalu banyak materi. Kemudian jadi solusinya saya coba mengidentifikasi gaya belajar anakku yang pertama. Yang kedua, untuk masalah jangka jangka waktu PTS, persiapan PTS, saya coba menyampaikan ke anak-anak dan menguatkan tentang pentingnya pengaturan waktu gitu, Bu. Kapan waktu bermain, kapan waktu belajar, dan waktu belajar itu tidak harus menjelang PTS saja. Setiap hari pun kita belajar. Itu, Bu, apa beberapa solusi yang mau saya terapkan di kelas saya, Bu. Nah, itu berarti Bu Ida sudah menemukan solusinya sendiri ya dari permasalahan
materi yang terlalu banyak, dari kesiapan siswa yang kurang matang. Berarti Bu Ya, Bu. Ida itu sudah ada solusi. Nah, kira-kira mana dulu sih yang Ibu terapkan solusi itu kan ada 2 ya Bu. Kira-kira yang mana dulu yang Ibu laksanakan solusi itu? Ini dari apa? eh dari 2 itu yang coba saya terapkan lebih dulu mungkin identifikasi gaya belajar, Bu. Ini kan sekarang setelah PTS nih ya, Bu, saya menghadapi persiapan Ya. PSAS. Kita masih ada waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi mulai pembelajaran setelah PTS ini saya akan coba mengidentifikasi gaya belajar anak, Bu. Dengan tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini saya coba mengajak kolaborasi dengan rekan sejawat guru mata pelajaran lain, Bu. Tujuannya adalah biar hasil tes diagnostik kita itu sama nggak sih, bahwa si A itu audio, si B itu visual, si C itu kinestetik. Jadi hasil tesnya lebih apa ya, lebih akurat gitu. Jadi penerapan perlakuan nanti yang saya akan terapkan itu tidak salah. Jadi saya kolaborasi dengan teman-teman seperti itu, Bu. Baru tahap berikutnya setelah saya dapat hasil identifikasi itu, tahap berikutnya baru saya coba masukkan tentang pentingnya manajemen waktu, pengaturan waktu belajar. Nah, itu berarti Bu Ida itu ngajak kolaborasi bersama rekan guru ya Bu yang Iya, Bu. mengajar atau mengampu mata pelajaran di kelas Ibu. Nah, jadi kalau Ibu untuk mengajak kerjasama mengatur waktu itu dengan siapa ya Bu? Yang Jadi mengatur waktu atau manajemen untuk waktu bersama siapa untuk kolaborasi? manajemen waktu Oh ya. saya coba tambahkan, saya juga minta ke teman-teman guru, ke rekan sejawat yang lain yang mengajar di kelas saya itu, tolong bantu ingatkan anak-anak tentang manajemen waktu. Saya juga mencoba koordinasi dan berkolaborasi sama orang tua, Bu. Jadi saya meminta tolong sama orang tua menginformasikan bahwa mulai sekarang kita bantu anak kita untuk bisa mengatur waktu. Setidaknya ada controlling dari orang tua gitu, Bu, bahwa kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, sehingga mereka tidak lepas kontrol. Kemudian mereka ingat bahwa oh ya waktunya belajar, dan belajar itu tidak harus menjelang ujian. Setiap hari kita belajar itu, Bu. Jadi koordinasi sama orang tua juga. Ya. Bagus ya Bu. Ibu itu sudah mengajak kolaborasi dengan rekan guru mapel sama orang tua. Semoga mudah-mudahan ini keinginan Bu Ida ini tercapai ya Bu. Terima kasih, Bu. Iya, amin. Jadi ini akan diterapkan mulai dari kapan? Sesegera Bu mungkin, Ida. Bu. Habis obrolan ini, Segera. saya merasa yakin, sudah lega gitu, Bu. Jadi mungkin saya akan segera menerapkan di kelas saya. Berarti mulai dari besok. Segera Ya, Bu. mungkin mulai dari besok Ya. apa besok? Oh ya. Mulai Bagus besok, sekali Bu. ya Bu Ida. Kebetulan besok saya masuk. Oh. Semoga nanti keinginan Bu Ida tercapai, hasil siswa nanti lebih baik ya Bu daripada Ya, yang Bu. hasil PTS kemarin. Nah, ini dari obrolan kita cukup sekian ya Bu Ida. Nanti kita bisa lanjutkan kalau ada pertemuan lagi Bu Ida. Baik, Ibu. Terima kasih hasil obrolan ini. Saya jadi Ya, mendapatkan penguatan tentang solusi yang akan saya coba terapkan. sama-sama Bu Ida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Tri, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching ya kepada Koci. Bagaimana Ibu menilai performa dari kompetensi yang Ibu lakukan tadi? Saya tadi sudah merasa baik Bu, walaupun mungkin masih ada kekurangan. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian itu karena saya mampu menggali dan memahami permasalahan dari Koci dan mampu memancingnya dengan pertanyaan yang berbobot
sehingga Koci akhirnya menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu boleh, Bu. Saya dengan senang hati. Saya mengamati ketika tadi Ibu melakukan coaching, Ibu telah memberikan pertanyaan berbobot menggunakan kata kunci, dan menurut saya itu sudah sesuai standar, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Tentu saya merasa senang sekali, Bu. Apalagi sudah sesuai standar ya, Bu. Artinya itu saya sudah berjalan di koridor yang benar. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, pada awal coaching, pada alur tujuan, saya mengamati Ibu melakukan kesepakatan baru sebatas pada tujuan coaching. Yang sebetulnya kalau sesuai standar, harus menyepakati tujuan dan hasil percakapan. Bagaimana pendapat Ibu? Baik, Bu. Terima kasih atas masukannya. Akan saya perbaiki ke depannya. Kalau begitu, apa rencana tindakan Ibu selanjutnya? Saya akan mendalami teknik coaching, lalu saya implementasi kepada teman sejawat. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi area di performa ini? Misal, kapan Ibu mulai lakukan? Di mana Ibu akan lakukan? Dan siapa saja yang bisa membantu Ibu? Dari diskusi ini, saya akan melakukan coaching dengan beberapa rekan sejawat. Jadi selanjutnya, kita dari hasil pengamatan dicatat ke supervisi akademik. Oh, seperti itu. Baik, kalau begitu nanti saya tunggu rencana Ibu selanjutnya. Terima kasih atas waktunya ya, Ibu Tri. Baik, Ibu, Selamat, sama-sama, Bu Rosi. selamat melaksanakan tugas. Baik, Bu Ros. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.